Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya adalah Sena Aji Sukmajati. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya mahasiswa Fakultas Dakwah dengan program studi Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi di sini saya akan buat tugas video untuk memenuhi mata kuliah saya yang diampu oleh Ibu Gabriela dengan mengampu mata kuliah karakter building. Jadi tugasnya itu saya akan menjelaskan sesuatu hal yang saya pahami dari perspektif saya. Nah, saya di sini akan menjelaskan sesuatu yang saya pahami, yaitu apa sih yang dinamakan dengan komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif adalah sebuah cara dalam penyampaian pesan yang bersifat jelas dan mudah dipahami. Sebelum kita mengenali komunikasi efektif lebih jauh, kita harus tahu dulu unsur-unsur dalam komunikasi. Nah, unsur-unsur dalam komunikasi itu ada 5. Yang pertama ada yang namanya komunikator. Komunikator ini adalah seorang yang akan menyampaikan pesan. Yang kedua ada yang dinamakan dengan pesan. Pesan ini adalah sebuah isi atau sebuah informasi yang akan diberikan oleh seorang komunikator. Yang ketiga ada yang dinamakan dengan komunikan. Komunikan ini adalah seorang yang akan menerima atau menangkap sebuah pesan yang akan diberikan oleh seorang komunikator. Yang keempat ada yang dinamakan dengan media. Media ini adalah sebuah tempat untuk menyalurkan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Contoh sederhananya itu ketika kita berada di bangku perkuliahan. Di sini dosen berperan sebagai komunikator dan mahasiswa berperan sebagai komunikan. Nah, ketika dosen ingin memberikan sebuah materi perkuliahannya kepada mahasiswa, maka dibutuhkanlah ruang kelas sebagai tempat untuk menyalurkan pesan tersebut kepada mahasiswa. Nah, yang kelima ada yang dinamakan dengan umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback ini adalah sebuah respon yang diberikan oleh komunikan ketika menerima pesan dari seorang komunikator. Responnya itu bisa bersifat komunikasi verbal dan non-verbal. Verbal ini ketika misalnya dosen menjelaskan sebuah materi dan ada mahasiswa yang tidak paham, maka mahasiswa akan mengajukan pertanyaan dengan bertanya. Nah, itu adalah sebuah respon verbal yang diberikan oleh mahasiswa. Yang respon non-verbalnya adalah ketika dosen menjelaskan sesuatu dan ada mahasiswa yang mengangguk-angguk dengan memberi reaksi tubuh. Yang anggukan tadi itu berarti dia paham, itu adalah respon non-verbal, teman-teman. Nah, dari beberapa hal yang saya jelaskan tadi, di sini saya akan melanjutkan tentang beberapa hal penting yang harus kalian ketahui juga, yaitu 3T: timing, tempat, dan teknik. Timing ini adalah kita harus melihat juga waktunya ketika kita ingin berkomunikasi, teman-teman. Seperti kita harus melihat kondisi ketika kita berbicara pada teman kita, namun pada saat itu kondisi teman kita sedih. Jadi kita jangan membawa sebuah pembicaraan yang berat terhadap teman kita tadi, karena waktunya itu dia lagi sedih tadi kan. Nah, yang kedua tempat tadi. Tempat adalah sebuah komunikasi, itu berarti kita harus melihat tempat-tempatnya juga, teman-teman. Semisal ketika kita berada di ruang kelas dan ada dosen, berarti komunikasi kita harus sejalan dengan apa yang diberikan oleh dosen tersebut atau materi yang diberikan oleh dosen tersebut. Dan kita juga lihat juga ketika misalnya kita sedang dalam organisasi, maka komunikasi kita harus tentang organisasi tersebut. Jangan melenceng pula kita malah bermain-main dalam organisasi tersebut, teman-teman. Nah, yang ketiga ada yang dinamakan dengan teknik tadi. Teknik ini adalah sebuah seni berbicara atau retorika, teman-teman. Ketika kita berbicara dalam komunikasi efektif itu, seni berbicaranya itu harus bersifat jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh seorang komunikan supaya tidak ada kesalahpahaman dalam penyampaian pesan yang kita berikan. Makanya ketika komunikasi efektif ini dijalankan, jangan gunakan kalimat yang berbelit-belit dan bertele-tele, karena kalimat yang berbelit-belit dan bertele-tele itu akan membuat seorang yang menerima pesan itu bingung entah apa yang mau kita sampaikan nantinya kepada seorang komunikan itu. Nah, teman-teman, tapi ada hal yang penting juga yang harus kita ketahui dalam komunikasi itu. Bukanlah berbicara dengan baik dan benar di depan orang banyak dan terlihat keren, itu bukanlah sebuah hal yang penting, teman-teman. Tapi hal yang paling penting dalam komunikasi itu adalah bagaimana cara kita mendengarkan seseorang dan memahami perspektif orang lain. Karena dengan kita bisa memahami perspektif orang lain atau memahami perasaan mereka dengan apa yang mereka katakan kepada kita, atau mereka sedang curhat kepada kita, maka
ketika kita memahami pesan yang diberikan oleh mereka, maka kita bisa memberikan respon yang tepat terhadap penjelasan mereka. Jadi mereka bisa mungkin mendapatkan solusi dari respon kita, teman-teman. Nah, pesan saya untuk mengakhiri video ini adalah perbanyaklah mendengar dan memahami perspektif orang lain, karena mendengarkan dengan baik itu bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.